Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Andika Saputra dengan NIM 1620401034 untuk menyampaikan presentasi skripsi saya yang berjudul Aspek tanggung jawab panik pada kecelakaan pesawat terbang berdasarkan kerusakan mesin. Baik, langsung saja pada slide berikut, yaitu terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, yaitu pusat perawatan pesawat yang kerap disebut sebagai MRO, Maintenance, Repair, dan Overhaul, yaitu memegang peranan penting dalam keamanan dan keselamatan pengoperasian pesawat terbang di Indonesia. Pemeriksaan pesawat terbang adalah inspeksi periodik yang harus dilakukan baik pada seluruh pesawat terbang sipil maupun pesawat terbang komersial. Dan pada rumusan masalahnya, yaitu untuk mengetahui sejauh mana aspek tanggung jawab mekanik pada kecelakaan pesawat terbang. Setelah pendahuluan terdapat tinjauan pustaka, yaitu pada tinjauan pustaka berisi tujuan penelitian, yang tujuan penelitiannya untuk mengetahui aspek tanggung jawab seorang mekanik atau teknisi pesawat terbang pada kecelakaan pesawat dan siapa sajakah yang diminta pertanggungjawaban. Dan untuk manfaat penelitian itu terdapat manfaat teoritis, yaitu bagi penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep penelitian sebelumnya. Dan bagi akademisi, pada akademisi memberikan landasan bagi penulis lain dan akademisi dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan memecahkan permasalahan dalam dunia penerbangan. Dan untuk manfaat praktis, yaitu bagi pemerintah dapat memberikan masukan dan pertimbangan pada pemerintah dalam menangani permasalahan dalam dunia penerbangan. Dan juga bagi teknisi sendiri, yaitu sebagai bahan edukasi dan manfaat kepastian dan perlindungan hukum pada dunia penerbangan. Setelah tinjauan pustaka ini terdapat metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu berisi jenis penelitian dan pendekatannya, itu menggunakan metode normatif dengan pendekatan aturan perundang-undangan status approach yang berlaku, serta ratifikasi konvensi internasional oleh negara Indonesia, dan juga jurnal-jurnal melalui media elektronik, dan juga pendapat para ahli yang menyangkut mengenai pembahasan skripsi ini. Dan pada pengumpulan datanya itu menggunakan pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi serta bahan informasi elektronik, dan juga melalui pendapat para ahli hukum, juga melalui teknik wawancara pada teknik atau personel pesawat udara yang bekerja pada bidang perawatan pesawat udara. Dengan demikian, pendekatan yang dinamakan dalam skripsi ini adalah pendekatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konsep. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian ke dalam bentuk sistematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Penulisan disajikan dengan deskriptif analisis. Setelah metodologi penelitian, yaitu terdapat pembahasan. Pada pembahasan ini dan menyampaikan pertanggungjawaban mekanik terhadap pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana. Yang pada pertanggungjawaban perdatanya, yaitu KUHP Perdata mengatur mengenai prinsip tanggung jawab ini berkaitan dengan masalah ganti kerugian, yaitu pada pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut mengganti kerugian tersebut. Dan juga terdapat pada pasal 1371 ayat 2 KUHP Perdata penggantian yang berbunyi, penggantian kerugian itu dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Pertanggungjawaban teknik atau mekanik dalam KUHP Perdata masih belum ada dan diatur secara terperinci. Yang bisa diminta pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban perdata ini, yaitu hanya perusahaan penerbangan atau airline tempat teknisi bekerja. Tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara personal, yaitu terdapat pada ratifikasi Konvensi Warsawa yang diamandemen dengan Konvensi Montreal pada tahun 1999 melalui Perpres nomor 95 tahun 2016. Dan pada pertanggungjawaban pidana, yaitu pasal 359 KUHP Pidana yang berbunyi, pada pasal 359 ini, barang siapa karena kesalahannya atau keapaannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lama 5 tahun atau kurungan selama-lama hanya 1 tahun. Dan pada pasal 361 KUHP Pidana, yaitu berbunyi, jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini melakukan
sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya, dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusan itu diumumkan. Yang bisa dikenakan dalam pasal ini seperti adalah dokter, seorang bidan dan ahli obat, supir, kusir, dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaannya apabila mereka melakukan atau mengabaikan atau melalaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya sehingga menyebabkan menyebabkan kematian pada pasal 359 dan atau luka berat pada pasal 360, maka akan dihukum lebih berat. Dan secara pasal 359 dan 361 ini mengenai kesalahan dan kelalaian seorang dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Apakah pasal ini bisa diterapkan atau digunakan pada kecelakaan yang layaknya mencakup pada kecelakaan lalu lintas udara? Dalam permasalahan ini sekiranya kurang tepat pasal 359 dan pasal 361 KUHP pidana diterapkan karena tidak mengatur secara spesifik mengenai pelanggaran pekerjaan teknik pesawat udara. Dalam masalah ini kita mengetahui adanya azas hukum yang mengatur, yaitu azas yang berbunyi itu azas lex specialis derogat legis generalis. Dalam yang pengertiannya adalah azas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum. Pada permasalahan hukum ini diatur dengan azas hukum lex specialis, yaitu lex specialisnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini terdapat pada pasal 50, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 hanya bisa dikenakan sanksi administratif yang berupa yang pertama yaitu pembekuan sertifikat dan yang kedua pencabutan sertifikat. Pada sanksi administratif ini diatur dalam Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Cukup sekian pembahasan saya pertanggungjawaban mekanik secara perdata dan pidana, yaitu setelahnya itu terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pertanggungjawaban teknisi pesawat udara, mekanik dan engineer. Pertanggungjawaban perdata hanya bisa dikenakan kepada korporasi atau maskapai penerbangan sesuai dengan Konvensi Internasional Warsawa yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia Perpres dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016 tentang pengesahan Convention for the Unification of Certain Laws for International Carriage by Air, yaitu mengenal konvensi tentang unifikasi aturan-aturan tertentu untuk angkutan udara internasional. Ini pada pertanggungjawaban pidananya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pada pasal 50, yaitu setiap orang yang melanggar perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat dan pencabutan sertifikat. Ini lebih lanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang penerbangan. Dan sarannya yaitu perlunya atau pentingnya regulasi penerbangan secara spesifik untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya regulasi perawatan pesawat udara di Indonesia, karena perkembangan dunia penerbangan sangatlah cepat. Dan yang kedua yaitu perlunya juga membuat regulasi mengenai kesejahteraan bagi personel pesawat udara supaya risiko dan tanggung jawab yang berat serta vital berbanding lurus pada prakteknya kesejahteraan personel, perawatan, perbaikan dan peliharaan pesawat udara, teknisi pesawat udara seperti yang ada pada dunia penerbangan internasional. Dan yang ketiga yaitu sosialisasi regulasi penerbangan perlu juga disosialisasikan pada masyarakat, penting untuk mengetahui, menjaga dan mematuhi ketertiban serta keselamatan oleh masyarakat umum. Sekian, terima kasih presentasi skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.